Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1517. Chapter 1517, Thunder God's Whip. Kemampuan bertarung yang ditampilkan oleh Tang Wulin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tang Wulin tidak lagi menampilkan kapasitas bertarung dari judul Douluo tetapi dari Hyper Douluo. Jika tidak, dia tidak mungkin melancarkan serangan fatal dan secara instan mengalahkan Mutian. Itu adalah cambuk Dewa Petir. Tang Wulin menggunakan lengannya sebagai pengganti cambuk Dewa Petir yang terbuat dari pokok anggur. Tang Wulin merasa sedikit mate rasa dan sakit di lengannya karena getaran tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan serangan ini benar-benar menakutkan. Kalau bukan dia yang menunjukkan belas kasihan, Misha hitam itu pasti sudah berubah menjadi bubuk sekarang. Kekuatan ledakan petir dilepaskan dengan sempurna di cambuk Dewa Petir. Masalah terbesar saat berpura-pura menjadi Yulong Yue adalah ada banyak skill jiwa yang tidak bisa dia gunakan. Ini juga merupakan penyebab utama yang memicu Tang Wulin untuk menciptakan lebih banyak keterampilan fusi. Tang Wulin memiliki beberapa keterampilan jiwa yang berhubungan dengan pencahayaan. Dia memiliki dua tepatnya yaitu Neraka Petir Hutan Kaisar Biru dan Cambuk Dewa Petir Kaisar Biru. Kedua keterampilan jiwa ini secara alami luar biasa kuat tetapi masalah dengan serangan yang dikuasai ini adalah bahwa mereka dapat dengan mudah melukai lawan. Seandainya bukan kekuatan spiritual Tang Wulin yang menyublim sekali lagi setelah mengembangkan hukum terlarang Kaisar Naga sedemikian rupa sehingga kemampuannya untuk mengendalikan dirinya telah meningkat sebagian besar, dia tidak berani menggunakan Cambuk Dewa Petir sebelumnya. Jika tidak, apa yang akan dia lakukan jika dia tidak sengaja membunuh Mutian? Dilihat dari situasinya sekarang, sepertinya pemanfaatan cambuk Dewa Petir relatif mengesankan dan ini membuat Tang Wulin merasa agak puas dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah terus meningkatkan cambuk Dewa Petir sehingga bisa menjadi metode pertempuran paling kuat di kompetisi terakhir. Identitas Tang Wulin dibatasi oleh batasan. Namun, itu tidak selalu menjadi hal yang buruk ketika ada segel di banyak kesempatan. Penonton terdiam selama lebih dari 10 detik sebelum mereka meledak dalam keributan. Meskipun pertempuran itu masih sangat singkat, mereka merasa dekaden saat menyaksikannya. Kekalahan instan selalu menjadi kemenangan yang paling mengejutkan. Mudah bagi seseorang untuk merasakan darahnya mendidih setelah menonton metode pertempuran Tang Wulin yang tak tertandingi. Mayoritas penonton di tempat itu adalah kaum muda. Mereka bisa merasakan seolah-olah darah mereka tersulut pada saat ini. Banyak orang mulai bersorak dan memanggil nama Yulong Yue sekaligus. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bangga pada Yulong Yue dan ini karena dia benar-benar kuat di mata mereka. Lan Fozi memandang Tang Wulin yang masih dengan sombong berdiri di atas panggung dengan tatapan yang sedikit rumit saat dia mencibir bibirnya. Tidak ada yang menakjubkan di sana. Persaingan Qiangwu Zhangting dibariskan tepat setelah Tang Wulin. Mereka bertemu satu sama lain secara langsung saat Tang Wulin turun dari panggung kompetisi. Tang Wulin mengangkat alisnya ke arah Qiangwu Zhangting sementara Qiangwu Zhangting menjawab dengan senyum dingin. Jadi menurutmu itu cukup? Saya harap Anda tidak akan menangis ketika hari itu tiba. Hehe. Jawaban Tang Wulin memprovokasi kemarahan Qiangwu Zhangting sehingga dia memiliki wajah yang agak kaku. Qiangwu Zhangting merasa tidak mungkin dia bisa bertukar percakapan dengan Tang Wulin sama sekali. Tang Wulin tidak segera pergi tetapi dia berdiri di bawah tahap kompetisi dalam persiapan untuk menonton kompetisi Qiangwu Zhangting selanjutnya. Tidak ada keraguan bahwa Qiangwu Zhangting mungkin bisa menampilkan kemampuan bertarung yang lebih kuat dalam keadaan marah. Kompetisi hari ini sangat menarik. Orang sebelumnya sudah seperti itu dan kontestan yang akan mengikuti kompetisi berikutnya adalah dua judul Douluos. Ini adalah semangat generasi pagoda jiwa saat ini. Yang Mulia Qiangwu Zhangting versus Yang Mulia Lu Yuxin dengan julukan dari Boundless Yellow Sand Paradise Roar yang berasal dari Northwest Desert. Tang Wulin merasa seolah ada sesuatu yang muncul di benaknya. Dia hanya menyadari bahwa lawan Qiangwu Zhangting hari ini adalah judul Douluo juga. Itu bagus karena dia bisa melihat kemampuan Qiangwu Zhangting dengan lebih baik. Lu Yuxin adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Dia masih dianggap sebagai pria tampan hanya yang tampak sedikit lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan besar dengan kulit yang gelap. Dia memiliki sepasang mata yang memancarkan perasaan dingin yang mengerikan.
Lu Yuxin duduk di pojok saat mereka berada di area peristirahatan tadi. Dia tidak berbicara tetapi dia mengamati yang lain dengan tenang. Dia adalah tipe orang yang sangat pandai menyembunyikan dirinya. Dilihat dari penampilan mereka, Qiangu Dongfeng lebih unggul daripada dia tentu saja. Para penonton masih mengenang pertarungan sebelumnya. Namun, perhatian mereka juga tertarik oleh dua judul Doulos yang akan terlibat dalam pertempuran. Kata-kata, jalan surga pasir kuning tanpa batas, bergema di benak Tang Wulin. Menurut informasi yang diberikan oleh Sekte Tang, hanya ada sedikit data tentang Lu Yuxin dan bahkan dapat digambarkan sebagai informasi yang sangat sedikit. Tang Wulin hanya menyadari bahwa orang ini berasal dari wilayah gurun barat laut dan memiliki basis budidaya judul Douluo. Dia agak beruntung selama kompetisi sebelumnya karena tidak bertemu dengan Feng Hao Douluo. Dia memiliki perjalanan layar yang mulus selama ini. Tang Wulin sepertinya mengingat jiwa bela diri orang ini. Butir pasir adalah perwujudan dari serangan dan pertahanannya dan sangat sulit untuk menghadapinya. Ini adalah evaluasi yang diberikan oleh Sekte Tang. 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Kompetisi resmi dimulai setelah pengumuman wasit. Di sisi lain, Mutian yang tubuhnya masih kejang dan gemetar saat dia secara tidak sengaja berjalan keluar dari samping saat ini. Ada master jiwa tipe pemulihan yang melakukan perawatan darurat padanya setelah menariknya keluar dari Misha saat kompetisi berakhir lebih awal. Mutian tidak terluka parah karena tindakan belas kasihan Tang Wulin yang disengaja. Mutian hanya menderita sengatan listrik yang intens dan membutuhkan periode waktu untuk memulihkan diri. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Mutian mengangguk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin berkata, ujung sabre utara Anda sangat mengesankan dengan ujung tajamnya terbuka sepenuhnya. Selain itu, Anda juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh. Namun, ada sesuatu yang harus Anda perhatikan. Ketika Anda melakukan serangan dengan North Tip Sabre, Anda melakukannya seolah-olah Anda dengan tenang melihat kematian tetapi tidak ada Saber Soul. Anda hanya menggunakannya sebagai senjata dan tidak memperlakukannya sebagai bagian dari diri Anda sendiri. Anda kehilangan harmonisasi itu dan inilah alasan mengapa Anda kehilangan bagian paling menakutkan dari Saber Soul. Saber Soul yang asli adalah pedang yang menyerang langsung ke jiwa seseorang. Anda mampu menahan kekuatan yang lebih tajam dari itu, tapi bagaimana Anda bisa menahan serangan yang bertujuan langsung untuk jiwa Anda? Meskipun tatapan Tang Wulin selalu tertuju pada arena kompetisi dan dia tidak melirik Mutian, kata-katanya mengejutkan hati Mutian. Terima kasih atas bimbingannya. Saya selalu mencari sumber masalah ketidakmampuan saya untuk mengolah Sabre Soul, tetapi saya tidak berpikir bahwa itu karena kurangnya kedekatan saya dengan pedang saya. Tang Wulin hanya menoleh ke samping dan melihat ke arah Mutian. Anda terlalu stres. Apapun yang terlalu kaku akan mudah bengkok. Anda pasti terlalu menekan diri sendiri. Meskipun stres adalah salah satu bentuk motivasi, tetapi terkadang, terlalu stres berarti Anda kehilangan kesempatan untuk memahami. Anda tidak akan bisa menyublim dengan pasti hanya dengan berkultivasi dengan susah payah. Lihat. Tatapan Tang Wulin tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Rasanya seolah-olah seluruh orangnya sudah melebur ke udara dalam sekejap. Meskipun Tang Wulin sangat dekat dalam penglihatannya, Mutian menemukan bahwa orang di depan dirinya tampaknya telah menghilang dari sensasinya. Kemudian dia menyaksikan tangan kanan Tang Wulin menyapu udara dan dipotong. Tidak ada suara yang terdengar atau gerakan yang terlihat. Namun, seluruh orang Mutian sangat terkejut pada saat itu. Dia hanya bisa merasakan seolah-olah seluruh dirinya telah tenggelam ke dalam lautan ketiadaan. Ketika lengan Tang Wulin terayun melewatinya, lautan rohnya secara spontan terbelah dalam dunia spiritualnya. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat sebelum lautan rohnya menyatu kembali, momen sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat ketakutan. Itu adalah kesadaran pedang, Saber Soul dan Saber God. Kesadaran pedang adalah konsepsi kesadaran pedang sementara Saber Soul adalah perpaduan nyata antara manusia dan pedang. Ini bukan satu dengan pedang tetapi itu adalah perpaduan jiwa dan pedang seseorang, kata Tang Wulin. Saya melihat. Lalu, bagaimana dengan Saber God? Mutian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, adapun Saber God, itu adalah penggunaan pedang untuk membimbing di surga dan kekuatan hukum bumi dan itulah mengapa itu dikenal sebagai Lord. Mutian menarik napas dalam-dalam. Ada Feng Hao Douluo di militer yang membimbing mereka dalam kultivasi mereka, tetapi ada perbedaan besar antara bimbingan militer dan dari apa yang baru saja dijelaskan Tang Wulin kepadanya. Demonstrasi Tang Wulin sebelumnya terasa seperti pintu baru terbuka di hadapannya.
Itu membuatnya merasa ada gatal di hatinya yang tidak mungkin tergores. Pada saat yang sama, dia mendapati dirinya sangat terkejut. Orang macam apa Yulung Yue itu? Jika lengan ayunnya sebelumnya adalah pedang, maka dia jelas telah mencapai tingkat saber soul. Jadi ternyata dia juga mengolah pedangnya sejauh itu. Tang Wulin melanjutkan, sudah berapa tahun Anda terdaftar di tentara? Soul Land 3 Chapter 1518. Chapter 1518, You should go to Shrek. Mutian menjawab, 22 tahun. Tang Wulin berkata, kamu harus keluar dan melihatnya. Ini akan lebih bermanfaat untuk Anda. Bukan berarti saya meminta Anda untuk benar-benar meninggalkan tentara, tetapi saya merasa bahwa Anda harus pergi dan meminta cuti panjang untuk pergi ke tempat yang mungkin dapat membantu Anda meningkat secara nyata. Anda memiliki dasar yang baik dan dasar yang dalam. Jika Anda dapat menerima panduan yang lebih baik, Anda akan memiliki kesempatan untuk naik ke ranah Hyper Douluo setidaknya. Bisakah saya, sebagus seorang prajurit dia, Mutian juga seorang master jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak berharap menjadi Feng Hao Douluo tingkat puncak? Kenyataannya, sudah 6 tahun sejak Mutian memasuki dunia 8 cincin. Meskipun kemampuannya terus meningkat, kecepatan elevasinya sudah melambat. Menurut penjelasan yang diberikan oleh Feng Hao Douluo di militer, dia semakin tua sehingga bisa sangat sulit baginya untuk mencoba terobosan ke level judul Douluo di masa depan, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada peluang sama sekali. Sedangkan untuk Hyper Douluo, dia pikir itu sangat tidak mungkin sekarang. Bagaimana mungkin Mutian tidak merasa gembira ketika dia mengetahui bahwa dia masih mungkin untuk mengangkat dirinya menjadi Hyper Douluo saat ini? Yang mulia, kemana saya harus pergi? Mutian bertanya dengan seksama dengan cara yang sedikit bersemangat. Tang Wulin tersenyum. Akademi Shrek. Di panggung kompetisi. Lu Yuxin adalah orang pertama yang bergerak setelah dimulainya kompetisi diumumkan. Dia tidak terlihat melepaskan cincin jiwa, tetapi seluruh orangnya tiba-tiba berubah menjadi tumpukan pasir kuning yang tersebar. Di sisi lain, jumlah pasir kuning langsung bertambah dan mulai berputar di tempat yang sama dengan kecepatan tinggi karena segera membentuk pusaran pasir kuning di tanah. Pusaran dengan cepat menyebar dan telah tiba di bawah kaki Qiangu Zhangting hampir dalam sekejap mata. Qiangu Zhangting melompat dan terbang ke langit. 9 cincin jiwa naik dan berputar di sekitar tubuhnya. Ada 6 cincin jiwa hitam dan 3 cincin jiwa merah. Penonton memuji Qiangu Zhangtian hanya dengan melihat warna cincin jiwa ini. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka menyaksikan ini, mereka masih tercengang setelah menyaksikan roh yang melepaskan cincin jiwa yang begitu kuat. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Seorang staf muncul dalam genggaman Qiangu Zhangting segera setelah itu. Justru jiwa bela dirinya dan warisan klan Qiangu, tongkat naga melingkar. Itu adalah tongkat yang dipadatkan dari naga melingkar yang bersemangat. Menurut legenda, jiwa bela diri leluhur pertama klan Qiangu pada awalnya hanyalah tongkat biasa. Namun, leluhur pertama menemukan naga raksasa dalam tidur nyenyak. Naga raksasa yang terbangun hendak melahap leluhur pertama tetapi merasa akan segera mati karena usia tua sehingga ia menandatangani kontrak dengan klan Qiangu. Itu berubah menjadi jiwa naga yang dimasukkan ke dalam jiwa bela diri leluhur pertama klan Qiangu dan memperpanjang hidupnya dengan warisan jiwa bela diri ini. Meskipun ini hanya legenda tetapi konon kredibilitasnya sangat tinggi. Ini karena ketika jiwa bela diri terbangun di master jiwa klan Qiangu, master jiwa pasti akan diisi dengan kekuatan jiwa yang melekat. Di sisi lain, master jiwa akan ditemani oleh jiwa naga selama pertempuran ketika basis kultivasinya dinaikkan menjadi 3 cincin ke atas. Di peringkat judul Douluo, master jiwa bahkan bisa menarik naga sungguhan untuk membantu dalam pertempuran. Bukankah klan Qiangu memiliki kemampuan yang begitu kuat sebagai rahasia dalamnya? Bagaimana mungkin ia bisa tumbuh menjadi klan terbesar dan mendirikan pagoda jiwa? Saat ini, tongkat di tangan Qiangu Zhangting digantung di udara. Itu benar-benar tampak cukup mengesankan dalam penampilannya. Itu sedalam jurang dan megah seperti gunung. Seluruh tongkat naga melingkar berwarna perak mempesona dengan naga raksasa perak serupa melingkar di permukaan tongkat. Meskipun naga raksasa itu tampak mengeras pada tongkatnya, itu tetap hidup. Kepala naga berada di ujung tongkat dengan auman naga lembut yang terus terdengar darinya. Pasir kuning menutupi seluruh panggung kompetisi dengan cepat dan seketika mengubah panggung kompetisi menjadi gurun pasir. Di sisi lain, Lu Yuxin tidak terlihat seolah-olah dia telah benar-benar menyatu ke dalam pasir kuning. Umumnya, master jiwa paling tidak mau bertarung melawan lawan yang tidak bisa dilihat setelah jiwa bela diri mereka dilepaskan. Seseorang yang tidak dapat dilihat menandakan bahwa cincin jiwa lawan juga tidak dapat dilihat.
Tidak ada cara untuk mengidentifikasi lokasi orang tersebut dan bahkan urutan skill jiwa yang digunakan dalam pertempuran. Lawan seperti ini adalah yang paling sulit untuk dilawan. Bahkan jika kemampuan master jiwa melebihi orang seperti ini, biasanya akan berakhir sebagai pertempuran yang panjang dan sulit. Apalagi, lawan seperti ini umumnya ahli dalam melarikan diri, jadi pasti tidak mudah untuk menangkap lawan. Setelah menyelesaikan pelepasan jiwa bela dirinya, Lu Yuxin segera menunjukkan jalan surga pasir kuning tanpa batas kepada penonton di tempat kejadian. Aliran pasir kuning melonjak ke langit dan berguling ke langit seperti tornado. 9 pilar pasir terbentuk dalam sepersekian detik sebelum berguling ke arah Qianghu Zhangting dari segala arah. Qianghu Zhangting mengarahkan pandangannya pada pilar pasir dan mengangkat tongkat naga gulung di tangannya dengan semangat heroik. Seluruh tubuhnya sepertinya telah tumbuh lebih tinggi dan lebih besar pada saat ini. Dia secara horizontal menyapu tongkat naga melingkar saat lingkaran bayangan tongkat mekar keluar dalam lapisan yang tumpang tindih. Dia hanya berdiri di sana sendirian, namun bayangan tongkat itu menyembur keluar seperti gelombang pasang. Puf 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 puf, serangkaian suara bentrok terdengar. 9 pilar pasir secara bersamaan dipukul oleh staf naga melingkarnya dan menyebar ke semua orang terkejut. Namun, pasir kuning tidak berhamburan begitu saja, melainkan semburan angin kencang yang meledakkannya dan berubah menjadi awan butiran pasir yang berkabut di seluruh langit. Kemudian, itu menutupi menuju Qianghu Zhangting dengan cara yang menyebar luas. Di lautan pasir kuning yang tersusun rapat, segala macam senjata terbentuk dari hasil kondensasi butiran pasir yang tersembunyi di pasir kuning. Senjata-senjata ini melancarkan serangan komprehensif di pasir kuning. Bayangan tongkat berkumpul ke atas dan rasanya seolah-olah bayangan tongkat yang menutupi seluruh langit dipenuhi dengan kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Itu menarik semua pasir kuning termasuk butiran pasir biasa dan senjata pasir kuning yang tersembunyi di pasir. Semuanya ditarik ke satu sisi sementara tongkat sepertinya bergerak dengan cara yang tidak bisa dilacak. Saat dia berdiri di sisi panggung kompetisi menonton pertempuran, Tang Wulin berpikir dalam hatinya. Kemampuan Qianghu Zhangting ini tampaknya telah meningkat cukup banyak. Ada lompatan kualitatif yang jelas dibandingkan dengan saat kami bertarung melawan Darkness Bell. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasi sebagai pria dengan dukungan dari organisasi besar seperti Pagoda Roh. Dengan dukungan dari begitu banyak sumber daya kultivasi, dia telah maju selama ini. Pasir dipandu oleh staf naga coiling. Pada saat berikutnya, raungan naga yang gagah berani terdengar. Sinar perak yang mempesona meledak dari tubuh Qianghu Zhangting mirip dengan ledakan minyak. Naga perak di tongkat naga melingkar sepertinya telah hidup pada saat ini. Kepala naga perak raksasa muncul tepat di atas kepala Qianghu Zhangting. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola napas perak. Nafas perak tampak sebening kristal dan tembus cahaya seolah-olah dibentuk oleh bintik-bintik es. Di mana nafas berlalu, pasir kuning yang ditarik oleh staf menghilang secara bertahap seolah-olah es telah mencairkan pasir. Mata Qianghu Zhangting berubah warna perak. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang sementara dia tiba-tiba melambaikan tongkat naga melingkar ke bawah. Nafas yang keluar dari kepala naga perak itu dengan seketika menyatu dengan tongkatnya. Salah satu ujung tongkat naga gulung dipegang di tangannya sementara ujung lainnya dengan cepat tumbuh lebih lama dan lebih besar. Itu membanting dengan berani seolah-olah itu mencoba untuk memisahkan surga dari bumi dan kemudian dengan ganas jatuh ke tanah. Serangan itu hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Langit sepertinya telah retak terbuka saat aliran petir perak raksasa menyambar dengan berani. Seolah-olah sama sekali tidak perlu baginya untuk menemukan keberadaan lawan, tetapi dia bisa langsung meledakkan wilayah inti dari tahap kompetisi dengan serangannya. Ledakan. Sinar perak terhampar. Di mana itu lewat, pasir kuning menyebar dengan cepat dan menghilang tanpa jejak. Sinar perak menyebar ke segala arah saat siluet tersandung dengan cara yang lusuh. Pasir kuning di tanah menghilang dalam jumlah besar. Qianghu Zhangting turun dari langit dengan aliran sinar perak melingkari tubuhnya seperti naga perak. Tongkat coiling dragon miliknya tersapu secara horizontal. Kali ini, bayangan staf menyerang siluet sandungan dalam jarak berbentuk kipas. Bum bum bum. Meskipun Lu Yuxin sudah berusaha keras untuk melawan, dia masih dibuat tak berdaya oleh bayangan tongkat yang tumpang tindih. Serangan itu bahkan diisi dengan kekuatan ledakan. Tiba-tiba, Lu Yuxin terus kehilangan arah. Dia sudah dipaksa ke perisai pelindung di satu sisi panggung kompetisi. Saya menyerah. Lu Yuxin memanggil dengan keras dan mengumumkan akhir dari kompetisi ini. Bayangan staf ditarik kembali. Qianghu Zhangting berdiri di atas panggung kompetisi tanpa menunjukkan sedikit pun tanda kemerahan atau kelelahan.
Gelombang raungan naga terdengar memancar dari tongkat naga melingkar yang membantu meningkatkan prestise lebih banyak lagi. Di kejauhan, Lu Yuxin tampak sangat pucat. Pasir kuning yang dilarutkan oleh tongkat naga gulung sebenarnya adalah sebagian dari kekuatan jiwanya dalam kenyataan. Konsumsi dalam jumlah besar itu agak melelahkan baginya. Dia juga seorang judul Douluo tetapi dia tampak sangat menarik saat menghadapi Qiangu Zhangting. Tidak ada keraguan bahwa kemampuan yang ditampilkan oleh Qiangu Zhangting dalam pertempuran ini bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya. Ini karena lawannya adalah judul Douluo. Selama seluruh proses pertempuran, Lu Yuxin yang semula disematkan dengan harapan besar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dia benar-benar ditekan oleh staf naga melingkar dari awal hingga akhir. Qiangu Zhangting mengangguk ke arah Lu Yuxin sebagai tanda salam tapi tatapannya mengarah ke sisi Tang Wulin di bawah panggung. Ada gumpalan sarkasme yang jelas di wajahnya. Seolah-olah dia mencoba untuk berkata, apa yang mengesankan tentang mengalahkan seorang Sol Douluo. Bahkan judul Douluo tidak berhasil bertahan di hadapanku. Tang Wulin sangat mengerutkan kening. Ada tatapan merenung yang dalam di tatapannya. Lu Yuxin sepertinya sedikit terlalu lemah dalam pertarungan. Mungkinkah judul Douluo bisa sekuat ini? Di babak selanjutnya, lawannya justru Lu Yuxin. Dia akan bisa menguji kemampuan lawan melalui tabrakan langsung pada ronde berikutnya. Tang Wulin tidak tinggal lebih lama lagi tetapi dia berbalik dan berjalan ke arah luar. Mutian yang telah berdiri di sisinya selama ini juga mengikutinya saat mereka berjalan ke arah luar. Yang mulia, apa pendapat Anda tentang kemampuan Qiangu Zhangting? Mutian bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menjawab, tidak lemah, tapi masih belum cukup. Soul Land 3 Chapter 1519 Chapter 1519 The Solicitation. Mutian tertegun sejenak dan langsung terpengaruh. Keyakinan kuat Tang Wulin. Dia selalu berasumsi bahwa Tang Wulin sedikit sombong, tetapi setelah menerima bimbingan dari Tang Wulin setelah adu mekanik dengannya hari ini, Mutian merasa hormat terhadap tuan muda ini dari klan naga Tuan Listrik Biru. Arogansi berawal dari kemampuan seseorang. Arogansi tanpa kemampuan hanyalah arogansi namun dengan kemampuan yang cukup kuat adalah kepercayaan diri. Yang mulia, saya sudah memikirkannya. Saya akan kembali ke Korps Tentara Utara setelah kompetisi berakhir untuk meminta cuti panjang. Kemudian, saya akan pergi ke Akademi Shrek untuk pendidikan. Namun, saya ingin tahu apakah Akademi Shrek yang telah direkonstruksi akan bersedia menerima saya. Tang Wulin tersenyum. Anda akan memiliki peluang 50% untuk mencetak gol jika Anda bersedia untuk mencoba tetapi Anda tidak akan memiliki kesempatan jika Anda tidak pergi. Sebuah gagasan muncul di benak Mutian dan dia berkata, saya mengerti sekarang. Aku akan tetap di sisimu dan menonton semua kompetisi di festival ini. Saya mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya karena Anda akan dapat kembali dengan keindahan di pelukan Anda. Tang Wulin terkekeh. Aku akan bekerja keras untuk itu. Tentu saja, dia tidak diizinkan untuk memberitahu Mutian tentang cara masuk ke Akademi Shrek dan apa yang dapat diberikan Shrek kepadanya. Melakukan itu akan mengungkap identitasnya. Dia hanya perlu memberikan beberapa petunjuk kepada orang yang cerdas. Jika itu belum cukup, maka terbukti orang tersebut belum berkualitas. Rekonstruksi Akademi Shrek membutuhkan bakat dan terutama lebih banyak guru. Mutian datang dari Korps Tentara Utara dan Sekte Tang telah menyelidiki informasi latar belakangnya untuk menemukan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Di sisi lain, jika Feng Hao Douluo yang berasal dari unit peperangan khusus militer dapat bergabung dengan Shrek, maka itu akan sangat bermanfaat bagi pendidikan murid pelataran luar. Pengalaman pelatihan militer diturunkan selama bertahun-tahun. Meskipun militer tidak mampu mengembangkan para jenius peringkat monster seperti Akademi Shrek, itu pasti bermanfaat dalam beberapa hal ketika digunakan sebagai pendidikan dasar. Tang Wulin tidak menggertak Mutian. Ada banyak judul Douluos di Shrek dan juga sejumlah besar informasi untuk digunakan Mutian sebagai referensi studi. Inilah kekayaan Shrek yang paling berharga. Mutian akan bisa maju satu langkah lebih jauh ke sana. Wulin, mari kita bicara. Sementara itu, suara yang menyenangkan terdengar di telinga Tang Wulin. Tang Wulin tanpa sadar berhenti berjalan. Tidak ada orang lain yang muncul di sisinya, setidaknya tidak ada dalam persepsi spiritualnya. Dia merasa sedikit terkejut di dalam hatinya karena basis kultivasi spiritualnya selalu meningkat dengan cepat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat cukup besar. Satu langkah lagi dan dia akan mampu mencapai tingkat proyeksi ilusi. Itu adalah standar dari limit Douluo. Namun meskipun demikian,
dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat merasakan keberadaannya. Ini menandakan bahwa kekuatan spiritualnya pasti jauh di atas miliknya. Kamu harus pergi dulu. Saya masih memiliki beberapa masalah lain yang harus diselesaikan, kata Tang Wulin kepada Mutian di sisinya. Mutian membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin sebelumnya dan pergi dengan langkah besar. Kita akan berdiskusi ketika kamu kembali ke kamarmu. Suaranya terdengar bergema di telinga Tang Wulin sekali lagi. Tang Wulin sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda tentangnya hari ini. Dia segera kembali ke asosiasi pandai besi dan menutup pintu kamarnya. Tepat saat dia hendak mengumpulkan jiwanya untuk merasakan kehadirannya, pancaran perak melintas di depannya. Seolah-olah sebuah pintu perak telah terbuka di hadapannya dan dia baru saja keluar dari sana. Dia tetap cantik seperti sebelumnya. Dia mengenakan gaun biru tua dengan rambut panjangnya tergantung longgar di belakang punggungnya. Itu membuatnya tampak cukup elegan. Gu Yue. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil namanya. Tatapannya secara alami berubah lebih lembut begitu dia melihatnya. Wulin, kamu harus pergi, kata Gu Yuena lembut. Sedikit kelesuan melintas di kedalaman matanya saat kata-kata ini diucapkan. Wulin mengangkat alisnya. Maksud kamu apa? Gu Yuena menjawab. Saya tidak ingin Anda ikut serta dalam festival Just for Aspals. Kamu harus pergi. Tang Wulin memiliki sedikit perubahan raut wajah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, saya harus pergi. Jadi, apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin memiliki Yang Wu Zangting sebagai pasangan Anda? Gu Yuena mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia memiliki pandangan yang rumit di matanya, tetapi ada juga ketenangan yang aneh. Rasanya seolah-olah matanya bertanya pada Tang Wulin, apakah kamu percaya padaku? Jawaban Tang Wulin pasti ya. Aku percaya padamu, tapi aku tidak bisa pergi. Kata-katanya diucapkan dengan tegas. Gu Yuena menghela nafas. Kamu seharusnya bisa mencari tahu kenapa aku tinggal di pagoda roh selama ini. Saya menolak untuk pergi selama ini dan itu bukan karena kekuatan pagoda jiwa tetapi karena saya memiliki beberapa tujuan lain. Dalam arti tertentu, pagoda roh dapat dianggap sebagai musuh saya. Jadi, saya memilih untuk tetap tinggal untuk tetap berhubungan dengan mereka. Festival Just for Aspals adalah salah satu tujuan saya. Namun, Anda merusak rencanaku. Jadi, kamu harus pergi. Saya tidak ingin melibatkan Anda. Anda akan berada dalam bahaya dengan cara ini. Master Pagoda Roh Qiang Dongfeng adalah orang liar di dalam. Aku tidak ingin kamu terluka dengan cara apapun. Dia berhenti sejenak pada saat ini sebelum melanjutkan, aku tidak akan pernah mengizinkan orang lain selain kamu untuk memanfaatkanku. Jika seseorang mengatakan bahwa kata-kata Gu Yuena sebelumnya membuat Tang Wulin meragukan dirinya sendiri dan bahkan merasa sedikit tidak puas, kalimat terakhirnya sedikit meluluhkan hati dingin Tang Wulin dalam hitungan detik. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya. Dia merasakan suhu tubuhnya yang sedikit dingin dan sosok yang familiar namun sangat menarik. Dia mengendus aroma samar yang memancar dari tubuhnya. Pada saat ini dia memeluknya dan hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Gu Yuena balas memeluknya secara alami. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kepuasan yang sama seperti yang dia rasakan? Ketenangan yang dia rasakan di pelukannya membuatnya tanpa sadar menutup matanya. Dia menemukan bahwa semakin sulit baginya untuk melawan dia lagi. Bahkan, dia menolak untuk melawannya dari lubuk hatinya. Anda tidak pernah memberitahu saya bahwa pagoda roh adalah musuh Anda. Ini tidak bertentangan dengan hubungan kita. Itu karena pagoda roh adalah musuh bersama kita. Semua tanda menunjukkan bahwa penghancur markas Shrek dan Tang Sekte pasti terkait dengan mereka sekarang. Ini adalah perseteruan darah dan karena kita memiliki musuh yang sama, mengapa kita tidak bisa menghadapinya bersama? Ini tidak sama, kata Gu Yuena dengan lembut. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, apa bedanya? Tidak ada yang berbeda tentang itu. Saya mengerti maksud Anda, lebih mudah menangkap benteng dari dalam. Namun, ini terlalu berbahaya bagimu dan aku tidak ingin melihatmu dalam bahaya. Mungkinkah Anda tidak bisa mempercayai saya sedikit lagi? Sama seperti festival Just for Aspals ini, saya harus datang. Aku tidak bisa menjadikanmu sebagai korban di sini dan aku tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, bahkan jika kamu hanya menjadi tunangannya sesuai namanya. Ini berbeda. Gu Yuena berbicara seolah dia bergumam pada dirinya sendiri. Wulin, aku serius. Kamu harus pergi, dan lupakan aku. Wajah Tang Wulin berubah.
Dia meraih bahu Gu Yuena dengan tangannya untuk menariknya menjauh dari pelukannya. Dia menatapnya dengan tatapan membara. Katakan itu lagi. Gu Yuena menatapnya dengan tatapan yang rumit. Kamu harus melupakan aku, Ngulin. Jika tidak, Anda akan lebih kesakitan daripada sekarang. Sebenarnya kita tidak mungkin bisa bersama. Saya tidak dapat memberitahu Anda alasannya sampai sekarang, tetapi bahkan jika ada satu kemungkinan di antara 10.000, Anda harus memahami bahwa saya tidak akan mengatakan ini kepada Anda jika saya punya pilihan. Lupakan aku. Itu adalah pilihan terbaik untukmu. Apa rahasiamu? Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku saja? Mengapa kamu melakukannya? Saya akan memilih untuk berdiri di sisi Anda tanpa sedikit pun reservasi. Mungkinkah masalah yang Anda hadapi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hadapi bersama? Tidak, Gu Yuena tiba-tiba berteriak keras. Dia membelah lengannya dan mendorong tangan Tang Wulin di pundaknya. Tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Anda tidak mungkin menghadapi masalah yang saya hadapi sekarang dengan saya. Kecuali, Anda dapat mengkhianati seluruh umat manusia, Sekte Tang, Slek, semua teman Anda di sekitar Anda, dan seluruh dunia. Bisakah kamu melakukan itu? Suaranya berubah menjadi sangat dingin tetapi sangat nyaring. Namun, seseorang akan menemukan di bawah pengawasan ketat bahwa lengannya sedikit gemetar. Bisa dibayangkan betapa gelisahnya dia saat ini. Soul Land 3 Chapter 1520. Chapter 1520, Thought Concretization. Tang Wulin tidak bisa menahan tertegun sejenak. Dia tidak pernah bertengkar dengan Gu Yuena secara intens sebelumnya. Apakah dia benar-benar akan mengkhianati seluruh umat manusia hanya dengan bersamanya? Dia ingin menjawab secara impulsif. Saya bisa. Namun, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Ada Shrek Seven Monsters, ibu baptisnya, guru, siswa Akademi Shrek, senior dari Sekte Tang, dan teman-temannya. Apakah dia benar-benar mampu mengkhianati mereka semua? Dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak bisa melakukannya, dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Tanpa Akademi Shrek dan Sekte Tang, bagaimana dia bisa ada di sana hari ini? Dia tidak pernah bisa melupakan tentang guru Akademi Shrek yang mengorbankan hidup mereka untuk melindungi siswa tanpa sedikit pun keraguan ketika bencana besar menimpa mereka. Mereka menggunakan hidup mereka untuk melindungi kejayaan Shrek sehingga mereka bisa memperjuangkan kesempatan untuk hidup para siswa. Dia tidak pernah bisa melupakan tentang bagaimana Atlas Douluo menghentikan sebagian besar pusat kekuatan kultus Roh Kudus dan ledakan mengerikan tanpa berbalik. Bahkan jiwanya dilucuti oleh pemujaan Roh Kudus pada akhirnya. Warisan Shrek dan warisan Sekte Tang membutuhkan perlindungan lanjutan dari Tang Wulin dan generasi ini. Mereka akan menggunakan semua yang mereka miliki termasuk nyawa mereka untuk menjaga entitas ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengkhianati mereka? Mengapa? Tang Wulin hanya berhasil mengucapkan kata itu. Gu Yuena menatapnya dalam-dalam. Ada air mata berkaca-kaca di matanya. Maafkan saya, akan tiba saatnya aku bisa menjelaskannya padamu. Cintai orang lain, tapi bukan aku. Aku tidak bisa memberikan semua yang kamu inginkan dan aku bahkan lebih dari itu tidak mungkin bersamamu. Tang Wulin menatapnya. Jadi, apakah kamu mencintaiku? Gu Yuena tiba-tiba mengambil langkah maju dan tiba sebelum dirinya sendiri. Dia menggunakan tangannya untuk dengan kuat mendorong dadanya sampai dia tersandung ke belakang dan membanting ke dinding. Dia melihat saat air mata Gu Yuena mengalir tak terkendali di wajahnya. Cahaya perak meledak dari dalam tubuhnya sebelum dia menghilang dengan cepat. Lupakan aku tidak ingin melihatmu lagi. Itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum dia pergi. Tang Wulin menyandarkan punggungnya ke dinding. Dia tidak memperhatikan tubuhnya yang perlahan meluncur ke bawah saat dia duduk di tanah. Sejak dia mengenalnya, rasanya seperti tidak ada orang lain di hatinya lagi. Sampai kemudian dia mengetahui bahwa Gu Yue ada di sana karena Na-Er. Dia mengenalnya selama lebih dari 1 dekade. Dia selalu dingin dan acuh tak acuh. Dia tenang dan dia hanya akan memperlakukannya dengan baik dalam diam. Justru karena keheningan inilah dia jatuh cinta padanya. Cintanya padanya sangat panas dan tanpa syarat. Namun, dia masih berjalan semakin jauh darinya. Sudah lebih dari 1 dekade, tetapi dia belum pernah melihatnya gelisah seperti dia hari ini. Dia bisa merasakan bahwa ada bentuk penindasan yang sangat aneh dalam emosinya. Perasaan menekan itu bahkan membuatnya merasa tercekik. Setiap kata yang diucapkan olehnya sebelumnya tertanam dalam-dalam di hatinya.
Dia merasakan sakit di hatinya, tetapi itu bukan karena dia memintanya untuk melupakannya, juga bukan karena dia mengatakan bahwa mencintainya akan mengkhianati seluruh umat manusia, tetapi itu karena dia merasa kasihan padanya. Tidak peduli berapa kali dia memintanya untuk melupakannya sehingga dia tidak akan pernah mencintainya lagi, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak mencintainya sejak awal. Setiap tetes air mata dari dirinya meledak di dalam hatinya seperti amunisi jiwa yang tetap. Itu sangat menyakitkan dadanya sehingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Mengapa? Mengapa Anda tidak menjawab saya tentang apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda memberitahu saya bahwa mencintai Anda berarti saya harus mengkhianati seluruh umat manusia dan segala sesuatu di sekitar saya? Mengapa Anda menolak memberitahu saya segalanya? Dia telah pergi. Apalagi Tangulin merasa kepergiannya kali ini seperti perpisahan bagi mereka berdua. Segalanya tampak berbeda, sementara endingnya sepertinya bukan berasal dari kejadian-kejadian baru-baru ini. Pada saat itulah dia memberikan segalanya tentang dirinya kepadanya, emosinya berada dalam kondisi yang buruk. Setelah kecerobohan malam itu dan pilihannya untuk bersamanya tanpa reservasi sedikitpun, dia sepertinya sudah menyegel dirinya sendiri. Dia tanpa sadar duduk di sana sampai langit di luar telah menjadi gelap. Tangulin baru saja pulih dari kesurupan. Dia tidak bisa pergi dan dia juga tidak. Sama seperti apa yang dia katakan padanya, dia tidak mungkin membiarkannya bersama Qiangu Zhangting bahkan jika itu hanya untuk senama. Sejak bencana besar, Pagoda Roh selalu bertindak sebagai pihak yang secara aktif menyerang. Sekarang waktunya untuk melakukan serangan balik. Tangulin menenangkan jiwanya dengan susah payah. Dia dengan tenang merenungkan masalah di depan matanya. Meskipun dia menolak untuk berpikir negatif tentang hal itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat semua jenis perubahan yang terjadi dari saat dia berkenalan dengan Gu Yuena hingga kata-kata yang dia ucapkan kepadanya hari ini, gagasan yang terbentuk di benak Tangulin telah sudah menjadi lebih jelas sekarang. Dia sudah memahami beberapa bagian penting. Meskipun tidak ada cara untuk memastikannya, tapi dia sudah menemukan beberapa kemungkinan. Terlepas dari itu, dia harus terus berjalan di jalannya. Ada satu hal yang bisa dia konfirmasi dan itu adalah Gu Yuena tidak akan menyakitinya sama sekali. Selain itu, dia harus terus berkultivasi dengan upaya yang lebih besar agar dia bisa menjadi lebih kuat dan itulah kebenarannya. Bahkan jika dia benar-benar akan melawan seluruh dunia sebagai musuhnya, dia akan menangkapnya ketika hari itu tiba dan memenjarakannya bersama dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkannya menyakiti orang lain sementara dia juga tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitinya. Di sisi lain, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Duka di dalam hatinya membuat inti jiwa di lautan rohnya sedikit berfluktuasi. Tangulin sepertinya bisa merasakan beberapa perubahan hukum secara tidak jelas. Fluktuasi emosional memenuhi hatinya dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan dan seolah-olah dia telah menemukan beberapa perubahan hukum baru. Cahaya yang mengelilingi tubuhnya mulai melengkung. Itulah perubahan waktu. Waktu lebih dari 1 dekade berlalu dalam sekejap dan waktu membawa perubahan besar di seluruh dunia. Dia berharap bisa kembali ke kehidupan tanpa beban yang dia miliki ketika dia pertama kali masuk Akademi Rex saat itu. Hanya selama periode waktu itulah dia bisa hidup dengan gembira dan hati-hati. Dia bersamanya dan dia juga dengan teman-temannya. Dia benar-benar berharap dia bisa kembali. Cahaya melengkung di sekelilingnya saat bintik-bintik kilau klasik berkedip-kedip di sampingnya. Dalam pecahan cahaya kecil itu, seolah-olah ada siluet di dalamnya dan siluet itu tampak familiar. Ada dia, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan. Ada juga Akademi Shrek yang pernah ada. Itu adalah alur pemikiran dan konkretisasi spiritualnya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan nostalgia dan kekuatan spiritualnya akhirnya membuat terobosan lain saat dia memasuki tingkat konkretisasi spiritual. Dia memejamkan mata untuk mengenang ribuan pikiran. Itu membuat fragmen memori di sekitarnya mulai menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Tangulin tenggelam dalam ingatan masa lalu dan memikirkan dirinya sendiri. Seolah-olah dia sudah melewati masa lalu pada saat itu. Dia meneliti dirinya sendiri dan merasa bahwa semua penyesalan yang dia miliki di masa lalu tampaknya telah diperbaiki saat dia menjalani kehidupan ini lagi dan menjadi sempurna. Lapisan cahaya seperti permata yang tembus cahaya terlihat tidak jelas di tubuhnya segera setelah itu. Semakin tinggi kekuatan spiritual seseorang, semakin besar pengaruhnya terhadap kemampuan master jiwa. Setelah master jiwa membuat terobosan dalam konkretisasi spiritual, kekuatan spiritual dan kemampuannya akan benar-benar menyatu menjadi satu.
Ini seharusnya menjadi rintangan terpenting sebelum terobosan ke limit Douluo. Hanya setelah menyelesaikan ini yang pertama, seseorang berhasil menjadi limit Douluo. Di sisi lain, Tang Wulin yang baru saja membuat terobosan untuk peringkat judul Douluo telah menyelesaikannya. Dia telah melakukan amandemen dirinya dalam ingatannya selangkah lebih maju sehingga telah membangun fondasi baginya untuk berjalan menuju peringkat yang lebih kuat di masa depan. Dia tetap berdiri di sana begitu saja. Dia juga telah kehilangan waktu tetapi ketika dia membuka matanya sekali lagi, langit di luar tetap gelap seperti sebelumnya. Duka di dalam hatinya telah lenyap karena perubahan yang dibawa oleh jalan mundur spiritual. Rasanya seolah-olah semua luka emosional yang dideritanya telah mereda. Dibandingkan dengan masa lalu, tatapan Tang Wulin berubah lebih dalam saat ini. Pada saat yang sama, aura di dalam tubuhnya juga semakin terhalang seperti orang biasa. Ini adalah efek dari kembali ke sifat asli seseorang sebagai hasil dari konkretisasi jalur mundur spiritual.